Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Septiana Sari dan rekan saya Hasnadila Rehatatul Aisi. Pada perkuliahan pagi hari ini, tepatnya dalam mata kuliah studi Al-Quran, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi kami yang bertemakan urutan-urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Jadi, dalam materi kali ini, kami akan menyajikan tentang bagaimana sistematika dalam penyusunan surat dan perbedaan pendapat tentang tertib surah-surah Al-Quran. Karena sebagian mengatakan bahwa apakah merupakan ketentuan langsung dari Allah dan Rasul-Nya atau bisa disebut dengan tauqifi, ataukah hanya merupakan susunan yang dibuat oleh para sahabat atau taufiqi. Jadi, rumusan masalah yang akan kami bahas pada tema kali ini ada 3 subpoin, yaitu yang pertama, apakah urutan ayat dalam Al-Quran itu tauqifi atau taufiqi? Maksud saya, subpoin yang kedua, apakah urutan surat dalam Al-Quran itu tauqifi ataukah taufiqi? Dan subpoin yang terakhir yaitu bagaimana penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi ada 3 subpoin. Oke, langsung masuk pada subpoin yang pertama yang akan saya sampaikan. Masuk pada subpoin yang pertama yaitu urutan ayat Al-Quran. Apakah tauqifi atau taufiqi? Sebelumnya, apa sih pengertian ayat itu? Jadi, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dari Al-Quran. Dalam pengertian lain, ayat merupakan susunan perkataan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang terhitung sebagai suatu bagian dari surah. Susunan atau urutan ayat-ayat Al-Quran ini adalah tauqifi, yang mana ialah ketentuan dari Rasulullah. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma'. Jadi ada beberapa argumentasi yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya, yang pertama, Az-Zarkashi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far bin Zubair dalam Munasabahnya, yang mengatakan bahwa tertib ayat-ayat di dalam surah-surah itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan atas perintahnya, tanpa diperselisihkan kaum muslimin. Hal tersebut dikuatkan lagi oleh Imam Suyuti yang memastikan hal itu dengan mengatakan, ijma' adalah nas-nas yang serupa menegaskan tertib ayat-ayat itu adalah tauqifi tanpa diragukan lagi. Untuk pendapat yang kedua yaitu, ketika pengumpulan Al-Quran, Utsman selalu berada di tempat setiap kali suatu ayat atau surat akan diletakkan di dalam mushaf, sekalipun ayat itu telah mansukh hukumnya, tanpa mengubahnya. Ini menunjukkan bahwa penulisan ayat dengan tertib seperti itu adalah tauqifi. Dan poin atau pendapat selanjutnya yaitu, terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan beberapa ayat dari surah-surah tertentu. Ini menunjukkan bahwa tertib ayat-ayat Al-Quran bersifat tauqifi. Sebab jika tertibnya dapat diubah, tentu ayat-ayat itu tidak akan didukung oleh hadis-hadis tersebut. Untuk pendapat yang keempat, terdapat juga hadis-hadis yang menunjukkan letak ayat tertentu pada tempatnya. Untuk pendapat yang kelima, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca sejumlah surat dengan tertib ayat-ayatnya dalam sholat atau dalam khutbah Jumat, seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Untuk pendapat yang keenam yaitu, Jibril senantiasa mengulangi dan memeriksa Al-Quran yang telah disampaikannya kepada Rasulullah sekali saja dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan dan pada tahun terakhir kehidupannya
sebanyak 2 kali. Dan pengulangan Jibril terakhir ini seperti tertib yang dikenal seperti saat ini. Jadi dengan demikian, tertib ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar seperti saat ini adalah tauqifi dan tanpa diragukan lagi. As-Suyuti telah menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan surah-surah tertentu mengemukakan bahwa pembacaan surah-surah yang dilakukan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya itu menunjukkan bahwa tertib atau susunan ayat-ayatnya adalah tauqifi, sebab para sahabat tidak akan menyusunnya dengan tertib yang berbeda dengan yang mereka dengar dari bacaan Nabi. Maka sampailah tertib ayat tersebut seperti demikian kepada tingkat mutawatir. Jadi pada intinya ayat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi tanpa diragukan lagi. Oke, itu untuk subpoin yang pertama. Untuk subpoin yang kedua dan yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadila Rehatul Aisi. Saya dari kelas Tadris IPSA semester 3. NIM saya 208190023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanifah mengenai poin B dan poin C. Untuk poin B, yaitu adalah penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian surat. Surat dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan, syaraf atau kemuliaan. Jika dilihat dari segi bahasa, kata surah jamaknya adalah suar, yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi, sesuai dengan kedudukan Al-Quran karena dia diturunkan dari tempat yang tinggi, yaitu Lauhul Mahfuz. Sedangkan menurut istilah, surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa surat adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surat yang terdiri hanya dari satu ayat. Minimal satu surat itu terdiri dari 3 ayat, seperti halnya adalah surat Al-Kausar. Lalu kumpulan beberapa ayat. Lalu jika ada beberapa kumpulan ayat namun tidak memiliki permulaan dan akhiran, tidak bisa dikatakan sebagai surat. Yang kedua adalah penamaan surat. Untuk penamaan surat ini sebenarnya tidak jelas kepada kapan munculnya nama-nama surat ini. Namun dikemukakan dugaan bahwa nama-nama itu muncul setelah adanya kodifikasi Al-Quran guna mempermudah perujukannya. Lalu sekitar abad ke-8, nama yang beragam ini telah bermasyarakat. Rasulullah bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 surat ihwal sebagai isi Taurat, surat Mi'un pada posisi Injil, Matsani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan dengan surat Mufassal." Yang pertama adalah tiwal. Tiwal berarti panjang-panjang, dimulai dari surah Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Ada 7, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ada yang mengatakan Al-Anfal dan ada yang mengatakan Al-Baro'ah. Juga termasuk tidak dipisahkan oleh basmalah antara keduanya. Ada pula yang berpendapat bahwa surat yang ketujuh adalah surat Yunus. Yang kedua adalah Al-Mi'un, yaitu dari surah ke-10 sampai 35, yang ayat-ayatnya sekitar 100 ayat. Yang ketiga adalah Matsani, berarti diulang-ulang mulai dari surah ke-35 sampai 49. Dan yang keempat adalah Mufassal, artinya terputus-putus karena ayatnya pendek-pendek, dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Tiwal, dimulai dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai dengan Amma atau Al-Buruj. Lalu kemudian adalah Awsat, dimulai dari surat Amma atau Al-Buruj sampai dengan Ad-Duha atau Al-Bayyinah. Yang ketiga adalah Qisar, dimulai dari surat Ad-Duha atau Al-Bayyinah sampai dengan An-Nas. Yang ketiga adalah penjelasan urutan surat Al-Quran, yaitu taufiqi atau tauqifi. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat dalam Al-Quran, yakni
Yang pertama adalah Tauqifi yang ditangani langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang B adalah ijtihad para sahabat, dan yang C adalah sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. C. Penjelasan ulama mengenai surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Ada beberapa alasan tidak ditulisnya basmalah dalam surat At-Taubah. Yang pertama adalah kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah dalam surat-surat yang ditunjukkan untuk pembatalan janji. Surat At-Taubah berisikan perintah pembatalan janji orang-orang musyrikin karena mereka telah mengingkari janji yang mereka buat. Yang kedua adalah perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun terlebih dahulu, kemudian turun surat At-Taubah. Karena isinya hampir sama, maka At-Taubah dianggap bagian dari surat Al-Anfal. Tetapi Utsman kemudian memisahkan, maka tidak ditulis basmalah. Pada penulisan surat At-Taubah dalam mushaf Al-Quran, lafaz basmalah tidak dicantumkan di permulaan surat tersebut. Hal tersebut berbeda dengan surat-surat yang lainnya, yang mencantumkan basmalah di setiap permulaan ayat. Ada beberapa penjelasan dari para ulama mengapa basmalah tersebut tidak dicantumkan di permulaan surat At-Taubah. Yang pertama adalah pendapat pertama adalah Al-Mubarid, berpendapat bahwa mereka merupakan kebiasaan orang Arab apabila mengadakan suatu perjanjian dengan suatu kaum kemudian bermaksud membatalkan perjanjian tersebut, maka mereka menulis surat dengan tidak mencantumkan basmalah di dalamnya. Yang kedua adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas R.A. bahwa ia pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang sebab basmalah tidak ditulis di permulaan surat Al-Baro'ah. Ali bin Abi Thalib menjawab, basmalah adalah aman atau mengandung rasa aman, sedangkan Baro'ah turun dengan perang, berkaitan dengan peperangan. Yang pendapat ketiga adalah riwayat Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dari Ibnu Abbas R.A. bahwa beliau R.A. pernah bertanya kepada Utsman bin Affan, apakah yang menjadi alasan mencantumkan surat At-Taubah setelah surat Al-Anfal tanpa mencantumkan basmalah di antara keduanya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW apabila turun satu ayat, maka beliau akan memanggil para penulis wahyu dan berkata, cantumkan ayat-ayat ini di surat yang disebutkan di dalamnya. Surat Al-Anfal merupakan surat yang terakhir turun, dan ternyata kisah yang terkandung di dalam surat tersebut menyerupai hingga aku mengira bahwa surat Al-Baro'ah termasuk dari surat Al-Anfal. Kemudian Rasulullah SAW wafat sebelum sempat menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, aku menggandengkan kedua surat tersebut dan tidak mencantumkan basmalah di antara keduanya, serta menempatkan dalam as-sab'u at-tiwal. Jadi demikian sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang belum dipahami, silahkan nanti ditanyakan. Terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.